Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ampas Kopling Program Studi Informatika Institut Teknologi Kalimantan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Azan Suwandi dengan NIM 11 18 10 14. Lalu ada Anggara Aziz Saputra dengan NIM 11 18 10 12 dan juga Bani Arman Maulana dengan NIM 11 18 10 16, diikuti oleh Muhammad Rizky Al-Rahman dengan NIM 11 18 10 62. Tujuan dari lab ini yaitu setting VLAN. VLAN membagi single broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain. Security layer 2, secara default semua port switch termasuk VLAN 1 atau VLAN 1 juga dikenal sebagai administrative VLAN atau manajemen VLAN. VLAN bisa dibuat dari nomor 2 sampai 1001, maaf. VLAN hanya bisa dikonfigurasi pada manageable switch saja. Ada dua tipe VLAN, yaitu static VLAN dan juga dynamic VLAN. VLAN meningkatkan security network. VLAN meningkatkan jumlah broadcast domain dan menurunkan site broadcast domain. Nah, berikut ini adalah topologi yang akan kami buat pada sesi tutorial. Untuk lebih jelasnya langsung dicek aja. Baik, kita lanjutkan ke lab 16 yaitu FLAN dengan topologi seperti ini, yaitu ada dua router, dua switch dan juga terdapat masing-masing dua laptop. Oke, langsung saja kita melakukan konfigurasi. Di sini login konsol S1 S2 untuk perhatikan lab ini. Sebelum mengimplementasikan FLAN di S1 maupun S2, laptop 1 dan laptop 3 masih bisa saling ping. Kita pastikan dulu. Begitu juga 2 dan 4. Karena masih dalam satu FLAN yang sama, yaitu FLAN 1. Langsung saja kita tes ping dari laptop 3 dari laptop 1 ke laptop 3. Kita config dulu, lihat IP-nya. Oke, sekarang kita ping ke laptop 3. Oke, ini masih terhubung. Sekarang kita ke laptop 2 ke laptop 4. Langsung aja ping 2.3. Oke, dia terhubung. Sekarang kita men-setting FLAN-nya di S1 dengan sesuai tabel FLAN pada di modul. Kita sudah masuk config, kita exit dulu, kita show FLAN-nya dulu. Oke, sekarang kita membuat FLAN-nya. Saya cek dulu ini. Oke, sudah. Oke, FLAN 10, namanya IP sesuai dengan modul. Saya masuk config dulu, baru FLAN 10, baru name-nya IT. Sekarang kita ke FLAN 20 dengan nama admin. Baru kita masukkan in range-nya. A0 1 sampai 12. Itu adalah switch port mode akses. Oke, switch akses VLAN 10. Oke, sekarang kita masuk ke in range
dari 13 sampai 24. Untuk switch portnya udah access. Ini VLAN 20. Oke, sekarang kita end. Nah, masuk lagi ke config untuk men-setting IP address interface VLAN 10 di S1. Kita in VLAN 10. Oke. IP address-nya sesuai modul 10.10 255 dan netmax-nya no shutdown, jangan lupa. Sekarang IP default gateway-nya (254). Oke, sekarang kita ini sudah di S1 nya. Sekarang ini kita lakukan ulang dari ke S2 nya, sama seperti pada S1 nya kita lakukan perintah yang sama. Jadi kita langsung saja verifikasi, langsung tampilkan soal VLAN brief setelah disetting VLAN di S1. Oke, kita keluar dulu. So VLAN brief. Situ ada namanya IT, admin, ngaktif. Nah, oke, virtualan. Nah, sekarang kita tampilkan soal VLAN brief setelah disetting di S2 nya. Itu kalau sudah disetting di S2 nya. Sekarang kita tampilkan soal IP interface brief di S1. Oke. Nah, ada VLAN 10 nya sudah. Oke, coba kita dari hasil tersebut di setting IP address. Langkah selanjutnya meremote S1 dari laptop 1. Baru kita setting IP laptop terlebih dahulu agar switch dengan network VLAN 10. IP address laptop 1 jadi 10.1 ya. Diasumsikan switch setelah disetting basic switch konfigurasi, misalnya hostname, enable secret, telnet, dan lain-lain. Nah, oke, langsung saja kita praktikannya. Kita ganti dulu. Nanti gitu ya, juga ganti berarti. Baru di sini ini ganti 10.1. Oke, 10.1 ya. Oke, sekarang kita ke desktop, config dulu. Oke, memastikan udah 10.1. Sekarang kita coba tes ping dari laptop 1 ke S1. Oke, dia reply sudah. Sekarang kita coba telnet dari laptop 1 ke S1. Ini adalah telnet. Oke, masuk. Kalau kita enable. Oke, sekarang berhasil. Nah, di situ kita sebenarnya langsung ulangi langkah yang sama untuk testing dari laptop kedua, S2, dan akses internet S2. Sini karena masih belum, jadi kita masih S1 nya saja terlebih dahulu untuk memastikan Pratikum ini. Tujuan dari lab ini yaitu setting VLAN trunking. Tipe link port, tipe-tipenya ada dibagi menjadi 3. Ada access port yang hanya memuat satu VLAN digunakan oleh end device, tidak aware dengan VLAN membership,
hanya sebagai member broadcast domain tertentu, tidak memiliki pemahaman tentang jaringan fisik, dan juga switch akan menghapus informasi VLAN dari frame sebelum dikirimkan ke access link. Lalu selanjutnya ada transport, yaitu dapat melakukan carrier multiple VLAN, digunakan oleh point-point antara dua switch, antara switch dan router, atau antara switch dan server. Mampu memuat traffic multiple VLAN dari VLAN 1 sampai 1005 pada satu waktu. Kemudian ada friend tagging, yaitu single VLAN yang bisa di-span untuk multiple switch. Untuk memastikan komunikasi antara member VLAN yang sama di switch yang berbeda membutuhkan metode friend tagging di trunk link. Tag ditambahkan sebelum frame dikirimkan dan di-remove saat diterima sisi trunk link. Frame tagging hanya terjadi di trunk link. VLAN ID digunakan oleh switch untuk mengetahui semua frame melalui trunk link. Dua trunk link protokol yang bertanggung jawab untuk proses frame tagging, yaitu ada Interswitch Link atau ISL, lalu ada EAA 802 1Q10. Nah, berikut ini adalah topologi yang akan kami gunakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada sesi tutorial. Di sini kita menggunakan topologi seperti ini. Ya, ada dua router dan dua switch, dan juga terdapat dua laptop pada sebelah kiri dan juga kanan. Yang dimana di sini ada kabel crossover antar switchnya. Ya, oke. Di sini kita aja langsung ke konfigurasinya. Di sini kita coba lihat tabel dari VLAN-nya. Nah, ini tabel VLAN-nya bagaimana kita sudah melakukannya sebelumnya pada lab 16. Oke, di sini sudah. Dan ini juga tabel addressing setelah VLAN di setting. Jadi kita ubah IP address dari lab 1, 2, dan 3 maupun 4. Nah, kita dari tabel di atas ada yang memiliki network address yang sama. Hal ini tidak menjadi masalah karena VLAN terletak pada lokasi yang satu di network A dan lainnya di network B. Dan VLAN ini tidak dikoneksikan menggunakan routing protokol sehingga tidak menyebabkan overload lab network. Dengan settingan VLAN seperti tabel VLAN dan tabel addressing di atas, untuk menghubungkan antar VLAN yang sama pada switch yang berbeda kita membutuhkan port dengan mode trunk antara S1 dan S2, sedangkan untuk mengkoneksikan VLAN yang berbeda membutuhkan device layer 3 yaitu router dan LAN L3 switch, ya, walaupun VLAN yang berbeda terletak pada switch yang sama. Oke, kita langsung aja setting port trunk di S1 maupun S2. Kita lihat dari topologi tersebut, S1 dan S2 terhubung melalui port FA011 di masing-masing switch. Oleh karena itu, kita akan men-setting port trunk di port FA011 di S1 maupun S2. Oke, langsung saja kita setting. Exit dulu. Oke, config. Kita masuk interface in A0/11. Oke, jangan lupa switch portnya, mode access, mode trunk. Oke, sekarang kita switch trunk out, VLAN out. Oke, sekarang di S2 nya sudah masuk config, langsung saja in FA0/11. Oke, langsung switch port. Salah, lain switch port mode trunk, switch trunk out, VLAN out.
Oke, sekarang kita tampilkan interface terang di S1 dan S2 nya. Ctrl Z aja, bicara show in terang, kita singkat aja. Nah, sini kita coba di S2 nya. Setelah men-setting terang di S1 dan S2, kita akan tes ping antar laptop yang memiliki plan yang sama dan pastikan berhasil. Oke, dari laptop 1 ke laptop 2 dengan IP 10.2. Oke, kita ping. Oke, ini berhasil. Jadi kita coba dari laptop 4 ke laptop 2. Satu. Oke, berhasil. Coba kita verifikasinya dengan menampilkan show interface terang di S1. Maupun di S2. Oke, bisa dilihat di situ. Nah, di sini juga. Oke. Nah, dari hasil output show interface terang di atas, kita telah berhasil menghubungkan VLAN yang sama namun berada pada lokasi switch yang berbeda. Port terang memiliki komunikasi lebih dari satu VLAN. Ketika port switch disetting jadi port terang, maka di tampilan show VLAN brief sudah tidak tampak lagi port switch-nya. Coba kita cek di S2 aja. Show VLAN brief. Nah, di sini FA0/11 nya nggak ada lagi ya. Oke, jadi itu saja pada lab 12 ini. Kurang lebih mohon maaf. Kita lanjut lagi ke lab selanjutnya. Tujuan dari lab ini yaitu setting inter-VLAN routing. Lalu, bagaimana inter-VLAN routing bekerja? Yang pertama-tama, device network yang berbeda VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan device lainnya tanpa router dan L3 switch yang berfungsi untuk meruntuhkan traffic antara VLAN. Konfigurasi VLAN bermanfaat untuk mengontrol size broadcast, domain, dan juga menjaga traffic lokal. Untuk mengkoneksikan end device di dalam satu VLAN dengan VLAN lainnya dibutuhkan komunikasi inter-VLAN. Inter-VLAN membutuhkan interface fisik router atau sub-interface router sebagai gateway masing-masing VLAN dan L3 switch. Penggunaan sub-interface router untuk inter-VLAN disebut juga sebagai router on stick. Sub-interface router untuk inter-VLAN membutuhkan protokol trunking ASL atau 802.1 key. Nah, ini adalah topologi yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada sesi tutorial. Oke, kita lanjut ke konfigurasi dari lab 18 yaitu inter-VLAN routing. Di sini kita menggunakan tabel VLAN-nya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, kita menggunakan tabel address setelah VLAN di setting. Nah, di sini VLAN name-nya ada IT admin, kita sudah setting VLAN-nya. Seperti pada lab sebelumnya itu pada lab 16. Di sini juga kita sudah tabel addressing setelah VLAN-nya sudah kita lakukan, di mana di sini terdapat dua VLAN yaitu VLAN 10 sama VLAN 20 dengan IP seperti ini. Oke, dengan VLAN seperti tabel VLAN dan tabel addressing di atas. Untuk menghubungkan antar VLAN yang sama pada switch yang berbeda, kita membutuhkan port switch dengan mode terang. Sedangkan untuk menghubungkan VLAN yang berbeda, kita membutuhkan router atau L3 switch. Untuk menghemat resource interface router, maka kita akan menggunakan sub interface untuk gateway masing-masing VLAN. Sini ada gateway-nya masing-masing. Di 10 itu ada FA010.10. Di 20 itu ada FA0/0.20. Sedangkan trunking digunakan untuk switch to switch, harus disetting juga di switch yang berhubung ke router untuk melewatkan lebih dari satu traffic LAN. Jadi di sini kita akan men-setting routernya untuk melewatkan
lebih dari satu traffic LAN. Di sisi port switch disetting mode terang, di port router disetting trunking protokol misalnya dengan encapsulation.1 key. Setelah men-setting terang di S1 maupun S2, kemudian setting encapsulation di FA0 per 0 R1 maupun R2 agar VLAN 10 dan VLAN 20 yang berada di S1 dan S2 dapat saling berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan tes ping yang berhasil antar masing-masing laptop di VLAN yang berbeda. Langsung saja kita ke konfigurasinya dengan men-setting port terang di S1 maupun S2. Langsung aja kita ke sini. Nah, di sini ada yang salah pada modulnya. Di modulnya itu di sini dia FA012, sedangkan VLAN 20 itu terdapat interface range-nya itu 0/13 sampai 0/24. Nah, di sini kita hapus saja terlebih dahulu untuk mengikuti sesuai dengan apa konfigurasinya. Di sini kita masukkan lagi sini 0/13 jadinya. Nah, oke. Sini juga. Ini juga. Di sini 0/13. Di sini. Oke. Langsung saja kita setting port terang di S1. Di sini kita sudah konfigurasi ya basic switch-nya, jadi kita langsung aja kan di situ. Oke, config. Kita masuk ke interface FA024. Sudah masuk. Sekarang kita jadikan dia mode terang dengan cara switch port mode terang. Oke. Sekarang kita switch port mode terang always VLAN out. Sekarang ada yang salah tuh. VLAN out. Oke. Sekarang kita ke S2 nya. Oke. Ke interface A024 nya. Oke, sudah. Sekarang kita jadikan mode terang. Oke, sekarang kita always off. Oke, sudah. Sekarang kita setting sub interface di R1 maupun R2. Jadi yang 0 titik itu, titik 0 itu kita setting di R1 maupun R2. Masuk config. FA F0 per 0 titik 10. Masuk ke subif-nya, kita encapsulation .1 key 10. Sekarang kita masukkan IP address-nya 10.254.255. Kita cek dulu tuh. Sekarang kita masuk ke titik 20 nya. Encapsulation 20. Masukkan IP address nya. Ini yang 30. Oke, sekarang kita masuk ke interface 0 per 0 nya. Oke, now shutdown. Oke, sekarang kita ke router 2 nya dengan cara yang sama, dengan yang berbeda IP tapi config, masukkan in
0/0.10 encapsulation 10 dot key, jangan lupa dot 1 key. Oke, masukin IP address nya. Ini 20.254 255 oke. Sekarang yang 20. Oke, dan kapasitas 20. IP address nya ini 40. Oke, sekarang kita ke interface 0/0 ya. No shutdown. Oke. Nah, sekarang setelah gateway masing-masing plan di R1 maupun R2 di setting, maka langkah selanjutnya itu testing dari plan yang berbeda. Berdasarkan topologi ini, kita akan men-testing dari laptop 1 ke laptop 3. Jadi dia satu network begini. Oke, karena dia berbeda plan juga. Coba kita langsung ping 195.30.3. Oke. Reply ya. Oke. Coba tes lagi. Nah, sip. Sekarang kita verifikasi, yaitu menampilkan show IP interface di brief di R1 maupun R2. Kita kontrol jet aja. Show IP in brief. Oke, di R2 juga sekalian. Brief. Nah, dari situ kita dia menghasilkan masing-masing plan, yaitu plan 10 maupun 20 telah memiliki gateway sendiri dan sudah bisa testing antar plan 10 dan juga plan 20 di internal S1 maupun S2. Oke. Ini ya. Oke, itu saja dari interplan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Tujuan dari lab ini yaitu observasi STP. Konsep dasar dari sebuah STP yaitu 4 switch yang telah disetting gambar topologi yang akan didesain nanti, terdiri dari 2 distribusi layer switch seri 3560 dan 2 access layer switch seri 2960. Terdapat redundansi antara switch distribution dan access layer. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya loop layer 2, maka STP secara logikal menonaktifkan beberapa redundant lane. Port switch warna hijau menandakan port aktif dan warna orange menandakan port nonaktif. Secara default, spanning tree akan aktif di setiap port. Ketika link baru aktif, kemudian spanning tree akan melakukan listening dan learning sebelum akhirnya berpindah status menjadi forwarding. Pada saat itu, switch sedang discover apakah terkoneksi ke switch lain atau ke end device. Dari topologi switch di atas, salah satu akan menjadi root bridge dan akan terjadi agreement switch yang mana akan aktif semua portnya dan sementara yang lainnya akan dinonaktifkan untuk menghindari loop. Komunikasi switch untuk menentukan mana yang menjadi root bridge dan mana yang menjadi non-root bridge dengan saling mengirimkan BPDU, yaitu Bridge Protocol Data Unit. Operasi spanning tree berdasarkan MAC address dan switch. Nah, ini adalah topologi yang akan kami buat. Untuk lebih jelasnya bisa disimak langsung sesi tutorialnya. Oke, kembali lagi kita ke konfigurasi lab 19 yaitu STP. Kita di sini cuma mengobservasi STP sesuai dengan tujuan.
Yang sebelumnya sudah dijelaskan, lalu konsep dasarnya juga sudah dijelaskan. Sekarang kita langsung ke verifikasinya dengan menampilkan informasi spending tree di semua switch. Nah, di sini kita langsung aja tampilkan spending tree di DLS1. Oke, di sini langsung aja. Oke, ini sudah spendingnya, ada rootnya, ini interface-nya. Oke, sekarang kita ke DLS 2 nya sama. Oke, ada spending sama rootnya, ini juga. Sekarang ke ALS 1 di sini, ini belum dikasih nama ya, kita langsung aja. Nah, oke, spending sama rootnya sama addressnya, ada interface-nya. Oke, sekarang kita ke switch ALS 2 nya. Sekarang kita masuk ke config terlebih dahulu, console spending min 3. Nah, sama. Nah, dari situ kita dapat hasilnya. Yang pertama itu port antar switch to switch terdapat minimal satu port yang non-aktif atau BRK kecuali root bridge. Port non-aktif atau blocking bisa terjadi di switch distribution atau access layer. Apabila semua port memiliki settingan default interface dengan nomor interface yang lebih tinggi yang akan berubah status menjadi blocking. Port menjadi blocking karena switch mendeteksi dua jalur antar switch yang sama. Bridging loop akan terjadi ketika salah satu switch tidak mendisable link secara logikal. Jadi itu saja dari lab 19, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.